Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suwadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya telah kedatangan dua tamu yang akan menjadi narasumber untuk mendiskusikan tema kami pada kesempatan kali ini, yaitu IPM, Indeks Pembangunan Manusia di era Pak SBY dan Pak Jokowi seperti apa. Nah, untuk membahas tema ini, saya langsung memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Abdi MSI. Beliau adalah pakar kebijakan publik dari Universitas Muhammadiyah Kota Makassar. Dan di sebelah kiri saya Pak Dr. Maharajab Dinul MM, pakar ekonomi dari Universitas Pajar. Assalamualaikum Pak Dokter. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, memang kalau berbicara tentang IPM, itu adalah rohnya sebuah pembangunan, rohnya sebuah suatu bangsa. Kenapa? Karena kalau IPM maju, maka masyarakat akan sejahtera. Kalau IPM mundur atau jalan di tempat, maka masyarakat suatu bangsa juga akan merasakan dampaknya secara langsung. Nah, untuk membedah tema kita, saya langsung mempersilahkan kepada Pak Dr. Abdi untuk memulai mendiskusikan tema kita. Pak Dokter, seperti apa IPM bangsa ini di era Pak SBY dan Pak Jokowi? Saya mulai dari Pak Dr. Abdi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Direktur IPI. Sama-sama Pak Dokter. Dr. Dinul. Iya. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali bincang-bincang kita terkait dengan perkembangan negara kita ini. Negara kita. Berbicara terkait dengan indeks pembangunan manusia, maka tidak terlepas dari rangkaian kegiatan yang sudah terjadi di negeri kita ini. Kebetulan kemarin kita tanggal 28 Oktober kemarin ya. Kita berulang tahun ya, Sumpah Pemuda itu yang ke-93. Sumpah Pemuda itu bisa menjadi sebuah simbol bahwa pembangunan manusia di Indonesia ini bergerak ya, dari masa ke masa dengan momentum demi momentum, sehingga kita berada dalam situasi di tahun ke-93 ini yang kita masih bisa rasakan sampai sekarang. Itu artinya tetap ada kemajuan ya, untuk bisa sampai pada titik momentum 28 Oktober ya 1998 itu kan perjalanan panjang sampai pada titik itu, gejolak demi gejolak, ada yang Celebes, yang Java, yang Ambon dan sebagainya, kemudian berikrarkan diri untuk menyatukan tanah air yang satu, bangsa yang satu, bahasa yang satu, kita ber-Indonesia. Itu artinya bahwa pemuda ya, sebagai pelopor pembangunan bangsa ini sudah sadar betul bahwa tidak bisa menjalankan roda pembangunan ya, mengisi kemerdekaan ini misalnya dengan cara sendiri-sendiri. Mesti kita bersatu padu, kemudian mewujudkan kekuatan untuk menuju apa yang diceritakan dalam undang-undang dasar kita ya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kata mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri adalah sebuah dasar yang mesti dilewati oleh bangsa ini sampai pada titik yang kira-kira kita akan menuju sejahtera ya, misalnya mungkin adil dan makmur lah ya, seperti itu. Kemudian
indeks pembangunan manusia juga itu ya diukur ya beberapa indikator misalnya usia, lama usia, kemudian di situ usia yang sehat, ya, kemudian pendidikan, kemudian yang terakhir terkait dengan pendapatan itu dari sisi ekonomi. Mungkin nanti akan dibahas lebih banyak oleh Pak Dr. Dinul. Jadi indikator itulah yang menjadi acuan, ya, unit Initiative Development Program juga yang menjadi acuannya di 3 hal itu. Saya kira Indonesia pun harus mengacu itu, bahwa untuk mengukur indeks pembangunan di manapun negaranya harus berdasar pada ketiga indikator itu. Dan ketika kita berada pada pertanyaan, kita ingin membandingkan, mengkomparasi antara apa yang sudah dilakukan IPM di era Pak SBY dengan Pak Pak Jokowi misalnya, tentu agak naif juga ya kalau kita mau membandingkan sebuah masa dengan masa yang lain. Misalnya apalagi kalau di RSB kan negara ini bahkan dunia ini aman-aman saja karena seperti itu ya. Kita tahu di era Pak Jokowi ini dunia ini dilanda oleh istilahnya pandemi berkontraksi. Ya, kontraksi ini berkaitan dengan 3 indikator tadi itu pasti terpengaruh ke situ. Oleh sebab itu membandingkan keduanya, mengkomparasi keduanya, rasanya tentu ada plus minusnya lah, ya. Tidak bisa kita mengukur sesuatu dengan variabel yang perlakuannya berbeda seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk kita diskusikan malam ini. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Dr. Abdi dalam memulai diskusi kita. Saya langsung ke Pak Dr. Dinul. Tentu indikator yang akan banyak dibahas beliau ya yang berkaitan dengan ekonomi. Tetapi kan tentu berbicara IPM kan tentu indikator yang lain pun perlu Pak Dr. Dinul juga kasih tambahan. Silakan Pak Dr. Ya, terima kasih Pak Diripik sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di forum ini ya. Sama-sama. Ini rumah edukasi, rumah Pak Dr. Ya. Sebenarnya tadi sudah singgung oleh Pak Dr. Abdi bahwa IPM itu ada 3 indikator utama ya, itu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan ekonomi ya. Nah, dan betul juga tadi Pak Abdi bahwa agak membandingkan dua masa ini tidak bisa sama halnya kalau kita selalu membandingkan antara Soekarno dengan Jokowi. Iya. Soeharto dengan Soekarno, Soeharto dengan itu. Rasanya agak berbeda. Ya. Dan apa yang mereka hadapi saat pada pemerintahannya itu memang beda. Tapi secara ukuran yang memang ada punya apa ya? Iya. Ada indikator-indikatornya. Ada indikator yang berbeda memang. Artinya bahwa awal SBY naik 2010-2014. Ini kita awal juga sama dengan kalau kita bilang awal juga untuk Jokowi 2014 ke 19 ini nampaknya ya SBY masih lebih baik. Dia bisa mencapai nilai 73. Ya, 73. Ini dari angka-angka. Iya, angka ya. IPM itu. Sementara Jokowi hanya mencapai 72. Wih, beda tipis ya. Ya, kalau untuk IPM itu cukup bersaing. Cukup jauh. Cukup jauh ya. Iya. 71 poin itu karena itu dan itu yang tapi yang membuat beda mungkin dari sisi itu masanya SBY memang dia membangun pada awal memang dia itu membangun pemerintahan membangun itu memang dia langsung ke manusia
dia langsung fokus ke manusia. Semua belanja semua akhirnya kelihatan waktu masa SBY itu, awal-awal SBY itu subsidi diperbanyak. Iya. Hingga waktu itu sempat mengeluh siapa? Wakilnya. Iya, Pak JK, bahwa Pak JK ya. kenapa uang harus dibakar habis untuk subsidi? Iya. Ya, ya memang tipe memang itu subsidi. Nah, memasuki eranya Jokowi, cirinya dia itu awal-awal dia itu memang bank infrastruktur. Iya. Cirinya dia membangun Dan mengurangi subsidi. Ya, mengurangi subsidi. Ya. Dia fokus pada infrastruktur. Jadi memang berbeda memang Orientasi pada awal. Nah, kelihatan setelah ganti periode awal juga Jokowi, si SBY itu awal jadi kan kita awal saja 2019 ini kalau Jokowi kayak SBY itu 2015 ya sudah tidak ke itu lagi, sudah mulai mencabut kembali subsidi. Iya. Dia paham bahwa subsidi ini memang menggerogoti APBN. Nah, di era Jokowi 2019 judul APBN itu adalah pembangunan manusia. Ya. Judul APBN adalah pembangunan manusia di 19. Memang sudah berencana, artinya memang rencana Jokowi itu 2014 dulu loh. 2014 ke 2019 infrastruktur Dulu. 19 ke sekian nanti ini kita bangun manusianya. kayak gitu rencananya. Tapi ternyata rencana itu terhadang dengan Oleh 2020. tidak selesainya infrastruktur. Bukan. 2020 terhadang Iya. dengan adanya pandemi. Pandemi benar. Bahasanya kontraksi. Ya, terhadang itu. Jadinya karena dia terhadang, jadi sekarang merosot arah IPM. Nah, itu karena tadi daya beli menurun tajam. Semua hampir negara semua mengalami. Tapi itu tidak bisa kita kalian bilang tadi kesalahan Jokowi sendiri, karena memang semua negara mengalami Dilanda dengan ini pandemi ini. Selasa itu dulu nanti kita Baik sahabat simpan dulu yang lain. sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dari Pak Dr. Maharajab Dinul sangat luar biasa dalam memaparkan salah satu perbedaan signifikan dari Pak SBY dan Pak Jokowi dalam memulai masing-masing pemerintahannya di eranya masing-masing. Saya pendalaman ke Pak Dr. Abdi dulu, seperti apa Pak Jokowi mengatasi kehadiran pandemi ini yang oleh Pak Dokter berdua tadi sepakat berefek pada IPM. Strategi-strategi Jokowi, ada juga banyak kalangan mengatakan Jokowi termasuk presiden yang cukup berhasil meredam pandemi ini, sehingga merosotnya IPM itu tidak terlalu jauh, bahkan merosotnya ekonomi juga tidak terlalu jauh. Nah, kalau dalam kacamata Pak Dokter, seperti apa Pak Jokowi mengatasi persoalan pandemi ini yang tentu efeknya langsung ke IPM? Ya, saya kira memang betul dan tadi disampaikan tadi Pak Dr. Dinul, kemudian menjadi titik stimulus dari Pak DIP terkait dengan situasi pandemi misalnya yang menjadi kontraksi terhadap kehidupan pembangunan kita. Pak Jokowi katakanlah dari awal memang berorientasi pada infrastruktur yang lebih banyak seperti itu, kemudian dilanda oleh situasi pandemi ini sehingga kita perlu refokusi penganggaran APBN kita ke sektor kesehatan. Dan memang benar bahwa kalau kita menggunakan parameter yang ada terkait dengan indeks pembangunan manusia, maka sesungguhnya prestasi yang sekarang ini, indeks pembangunan manusia yang sekarang ini yang 7,72 itu, kalau menurut saya, ini sebagai sebuah pendapat,
masih cukup bagus di antara kontraksi-kontraksi yang ada tadi itu. Di mana semua fokus anggaran kita itu dialihkan ke kesehatan. Ya, tentu ekonomi juga kemarin di awal-awal kan kita bisa rasakan bagaimana terganggunya kemudian sektor pendidikan pun terganggu. Seolah-olah kita dihantam dengan banjir bah begitu, kita tidak siap dengan situasi itu. Ya, bukan cuma kita, kan negara lain bersama dengan kita. Sehingga memang butuh kualitas sumber daya manusia. Ya, kekuatan kepemimpinan juga memang menentukan bagaimana menghadapi situasi yang darurat seperti itu. Dan saya kira Pak Jokowi cukup berhasil mengatasi situasi ini. Kemudian indikator IPM berada dalam angka 72, katakan seperti itu. Sekarang ini, misalnya dalam situasi itu, diharuskan untuk terus bergerak, ya, walaupun sektor, ya, orang menganggap bahwa mungkin sudah terlupakan, katakanlah sektor fisik misalnya, infrastruktur itu misalnya, tetapi tetap jalan sampai sekarang, ya, tetap jalan walaupun terseot-seot seperti itu, tetapi ya bisa jalan. Itu artinya tetap bisa menstimulus, ya, indeks yang lain, ya, indeks pembangunan yang lain, bisa menstimulus ekonomi, ya, bisa menstimulus proses pendidikan. Ya, proses pendidikan kita sekarang kan berorientasi pada kalau istilah pendidikannya teaching factory. Teaching factory itu bagaimana kita berorientasi pada vocation, ya, keterampilan, ya, kejuruan seperti itu. Itu adalah salah satu upaya supaya kita mengurangi pengangguran, ya, supaya sumber daya manusia yang output dari pendidikan itu bisa, dalam tanda kutip, bisa langsung bekerja, katakan, karena sektor-sektor tadi itu katakanlah sudah tersedia, ya, walaupun mungkin tidak belum sesuai dengan harapan, paling tidak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu berusaha mempersiapkan diri untuk mengatasi dampak-dampak tadi itu, sehingga misalnya kita kita mesti menguatkan lagi, ya, literasi terkait digital, ya, literasi budaya, apalagi literasi dasar, misalnya literasi membaca dan menulis, ya, literasi matematika misalnya seperti itu yang sekarang digencarkan, sehingga kehidupan kualitas kependidikan kita ini sudah bergerak semakin lebih bagus, katakan seperti itu. Misalnya kalau kita melihat, ya kebetulan juga misalnya saya berada dalam sebuah lembaga akreditasi misalnya yang menjadi penjamin mutu eksternal dari pendidikan, kita lihat tren pembangunan kualitas, ya, kualitas pendidikan itu semakin bagus. Misalnya saat ini misalnya nilai akreditasi A itu sudah mulai lebih banyak daripada akreditasi B, apalagi C, apalagi tidak terakreditasi seperti itu. Itu bisa menjadi ukuran bahwa kualitas pendidikan sudah dikelola dengan baik. Ya, walaupun mungkin masih ada, ya, yang PR-PR kita yang perlu diperbaiki terkait dengan pendidikannya. Seperti itu, saya kira. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Abdi dalam menjelaskan dua sektor yang bagian dari indeks pembangunan manusia. Tadi beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi cukup mampu mengatasi persoalan dunia kesehatan yang sangat terganggu akibat pandemi, dan dunia pendidikan juga secara tidak langsung mendapatkan fokus perhatian pada sektor-sektor real akibat kondisi yang memang membuat pemerintah harus fokus dalam penggunaan anggaran dan lain, dan supaya tepat sasaran. Pak Dr. Dino, berbicara tentang pendapatan masyarakat atau laju ekonomi, apakah strategi Pak Jokowi yang kemarin di periode pertama yang tadi Pak Dr. Dino sampaikan bahwa fokus ke infrastruktur, sejauh mana infrastruktur itu bisa mempercepat laju ekonomi dan tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat? Karena di 2014 kelihatannya memang anggaran sangat difokuskan ke sana. Dan apakah ada
strategi yang lain yang dilakukan Pak SBY yang jauh lebih efektif dari Pak Jokowi dalam mengangkat sektor ekonomi atau sektor pendapatan masyarakat sehingga berefek pada peningkatan EPM. Silakan Pak. Kalau kita melihat itu pembangunan infrastruktur, selalu saya bilang kalau dengan beberapa, karena saya bicara dengan mahasiswa juga, dengan beberapa teman, bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak bisa langsung berefek. Tidak bisa langsung ya, Efek dokter ya, kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak langsung. Karena kenapa? Karena sifatnya pembangunan infrastruktur itu seperti menanam pohon jangka panjang, bukan menanam tomat yang tanam dengan panen cepat. Iya, dia harus prosesnya agak lama. Seperti saya membangun jalan dari Makassar ke Jakarta langsung, ya misalnya ya, efeknya itu tidak langsung kena. Tahun depan tidak, mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, 10 tahun ke depan baru bisa terasa. Kalau di Makassar ini boleh kita lihat seperti jalan jalan sekitar belakangnya BTP, jalannya sekitar dulu Tasning, lama sepi. Nanti 5 tahun ke depan baru rame. Ya, begitu sifatnya pembangunan infrastruktur. Jadi apa yang strategi yang dibangun Jokowi dalam pembangunan infrastruktur itu memang tepat menurut saya, ya, dia tepat, tapi akan dinikmati, akan didapat oleh beberapa orang beberapa tahun ke depan, ya. Generasi selanjutnya ya. Iya, itu beberapa tahun ke depan, ya. Strateginya dan strategi juga ini kemarin kan kelihatan bahwa untuk menangani kemarin ini konflik ini, beberapa ini pandemi ini, Jokowi dalam membangun ini dia refocusing itu memang fokus berapa angka tadi bahwa fokus ke kesehatan ini, refocusing semua belanja untuk pandemi, refocusing semua sampai beberapa daerah maupun terkapar berapa dengan anggaran perimbangan itu sekitar 75 triliun itu ditahan di pusat, tidak diberikan ke daerah, harusnya disebar ke daerah, tapi itu ditahan. Nah, tapi berjalan tahun 2000 pertengahan itu ada dana PEN. Dana PEN itu tugasnya untuk membangun, terutama dibangun langsung untuk ke masyarakat, untuk meningkatkan daya beli. Sampai pernah saya bilang bahwa Jokowi berkali-kali segera belanjakan ini. Ya. Berkali-kali belum belanjakan sampai marah-marah di depan pidatonya, belanjakan supaya ini cepat berputar, jangan ditahan uang. Dan PEN juga banyak fokus kepada UMKM, ya. Dan PEN ini juga diberikan ke daerah untuk meminjam, kesempatan untuk meminjam, untuk di samping ada pusat dipakai juga daerah untuk meminjam uang untuk fokus ke UMKM, pembangunan UMKM ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, tadi memang sih subsidi sekali-kali subsidi itu sangat besar pengaruhnya dengan IPM. Karena itu kenapa? Karena kalau misalnya gini ya, seorang yang tidak mampu membeli, yang punya kemampuan daya beli rendah, kemudian dia mau sakit, dia sakit, kan dia disubsidi sakit, ada subsidi untuk berobat, maka sekiranya tadi uang yang untuk berobat tidak harus keluar lagi, ada subsidi, maka uang yang tadi digunakan untuk beli beras, untuk makan. Uang yang tadi digunakan kalau sudah ada makanannya, uang yang tadi digunakan untuk sekolah. Itulah perannya subsidi. Nah, apalagi kalau subsidi pendidikan, subsidi macam-macam didapat tinggi. Tapi sekali lagi bahwa di negara kita ini
sejak beberapa lama kita paham semua kenapa ini subsidi ini menjadi momok berat bagi APBN kita. Kenapa? Karena menggerogoti. Harusnya memang kalau secara di ilmu pemerintahan, ekonomi publik, harusnya memang pemerintah memberikan ini fasilitas. Tapi lagi-lagi bahwa dana tidak cukup. Selalu rencana kita selalu beberapa tahun selalu memakai anggaran yang defisit. Lebih banyak belanja daripada uang yang digunakan. Akibatnya lagi-lagi utang lagi harus dibayar bunga, dan terus berkembang begitu. Jadi memang pemerintah ini kita siapapun di atas menghadapi masyarakat yang besar begini dengan dana yang kurang, harus memang jeli menggunakan anggaran ini, ya. Harus memang betul-betul proporsional itu digunakan. Maka sampai tingkat daerah pun harusnya, sampai sekarang juga daerah-daerah juga nampaknya kurang paham juga dengan ini. Akibatnya banyak pemborosan anggaran yang tidak sepenuhnya harus ke masyarakat. Pemborosan anggaran seperti pembelian hal-hal yang tidak perlu, yang berulang-ulang, yang barang masih bagus dibeli ulang lagi, untuk pergantian pejabat, pas semua petugas baru lagi, itu kan tidak perlu. Jadinya Tidak ada kesinambungan. iya, harus memang ada program yang panjang. ada will dari para goodwill ini untuk menggunakan anggaran ini tepat sasaran. Ya, bukan cuma serapan. Ini kan sekarang pejabat semua pejabat kelihatan bahwa sampai tingkat bupati menteri serapan anggaran dikejar. Padahal ya memang terserap, memang benar terserap. Tapi kan serap beli handphone, beli mobil. Coba serapan untuk misalnya serapan anggaran untuk melatih UMKM dengan benar, ya. Bukan sekedar melatih misalnya membudayakan peternak, petani, apa semua. Itu betul-betul bisa. Itu tadi serapannya tadi ini. Serapan anggaran yang makanya ada konsep yang harus kita bangun berubah bersama negara ini, bahwa serapan harus relevan dengan tujuan ke layanan publik. Jadi politik layanan publik itu utama. Memang negara-negara maju ini layanan publik, pemerintah itu pelayan, ya pelayan itu yang mereka maju. Tapi nampaknya kalau sekarang kita pejabat bukan pelayan. Ya pejabat harus dilayani. Itu jadinya political will kita harus mengarah ke sana. Political will-nya harus jelas, ya. Harus jelas bahwa memang mengarah ke masyarakat. Itu anggaran itu memang tujuannya ke masyarakat. Tapi ya itulah gambaran negara kita. Semoga ke depan nanti masyarakat, orang-orang yang ke depan lagi lebih muda yang nanti bisa berpikir begitu, punya political will untuk masyarakat yang bagus. Itu. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pendalaman terkait persoalan pergerakan ekonomi, terutama terkait dengan political will oleh Pak Dr. Binul telah dipaparkan dengan sangat sistematis. Saya pendalaman ke Pak Dr. Abdi. Pak Dr. Abdi, ini kan Pak Jokowi seperti yang disampaikan Pak Dr. Binul, bahwa Pak Jokowi ini tidak setuju dengan subsidi, dengan alasan subsidi ini bisa digerakkan ke banyak sektor. Karena memang salah satu pembeda yang saya pantau adalah persoalan subsidi dan non subsidi, ya, dari dua pemerintahan ini.
SBY dan Jokowi. Pertanyaannya adalah sejauh mana anggaran non subsidi itu digerakkan Pak Jokowi ke sektor-sektor real untuk mengangkat nilai-nilai EPM itu sendiri, khususnya berkaitan dengan persoalan pendidikan, kesehatan, dan tentunya pendapatan. Lari kemana sektor-sektor itu yang nyata, Pak Dokter? Silakan. Ya, saya kira apa disampaikan tadi Pak Dr. Dirul mungkin ada benarnya ya, terkait dengan fungsi, misalnya fungsi pemerintah sekarang ini misalnya belum sesuai harapan, ya, bahwa dia masih ada menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu masih berbeda dari apa yang menjadi tujuan atau menjadi target dari apa yang menjadi tugas dari aparatur sipil negara, katakan begitu, atau para pihak yang ditugaskan oleh negara ini untuk melaksanakan tugas itu. Ya, pemerintah ada itu paling tidak berfungsi untuk mengayomi, ya, membangun dan melayani, paling tidak 3 fungsinya. Jadi kalau dia tidak lakukan 3 hal itu, maka dia berhenti menjadi pemerintah. Jadi mengayomi, ya, memberdayakan dan melayani. Jadi kalau dia 3 saja ini dia tidak lakukan, maka berhenti fungsinya menjadi pemerintah. Oleh sebab itu, ya menjadi PR kita, ya, semuanya untuk selalu mengingatkan, selalu mengkritisi, ya, pemerintah supaya mereka berada di jalur yang benar, kata-kata seperti itu. Misalnya serapan anggaran, ya, serapan anggaran itu selalu menjadi target yang harus selesai tepat waktu dengan termin-termin yang sudah disampaikan dalam misalnya perencanaan penganggaran di OPD, katakan begitu ya, di instansi pemerintah. Sebab itu menjadi salah satu ukuran kinerjanya dia. Ya, dengan harapan seperti itu tadi, bahwa ada dampak ya ketika uang itu dibelanjakan segera, jangan disimpan. Ya, kalau dia disimpan maka dia kan tidak berputar. Iya, sudah jelas tidak berputar. Tidak berputar. Oleh sebab itu dia harus segera dibelanjakan dengan serapan anggaran secepat-cepatnya. Ya, jangan kalau sekarang ini kan pemerintah kadang-kadang rada-rada takut juga begitu. Karena kalau dia bermain-main atau melangkah tidak mengikuti aturannya, regulasi yang ada dalam proses penganggaran, ya bisa ditangkap, ya katakan seperti itu, bisa bermasalah hukum. Saya kira butuh keberanian memang. Yang terpenting bahwa niat dulu lah, niat. Kalau bahasanya Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak PLT Gubernur mengatakan harus punya integriti. Ya, integriti itu apa yang menjadi komitmen itu harus dibuktikan, kan begitu. Integriti, kemudian profesional itu terkait dengan kemampuan dari aparatur itu dalam menjalankan tugasnya. Jadi keluarkan semua kompetensinya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada, dibungkus di integriti. Kemudian terakhir amanah, ya, amanah itu kan wujudkan ya apa yang menjadi integritis, kemampuan profesionalnya tadi itu diwujudkan dalam amanah, diwujudkan dalam amanah tadi itu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau niat yang sudah di awal disampaikan, seperti itu. Kalau itu terjadi, maka roda perekonomian akan jalan, ya. Kemudian sektor pendidikan juga akan semakin baik, katakanlah pengelolaannya, manajemen pendidikannya juga semakin bermutu, seperti itu, sehingga roda ekonomi ya bisa bergerak sebaik-baiknya seperti itu, sehingga tingkat indeks IPM kita akan semakin baik, seperti itu. Jadi tentu kita berumur yang panjang sehat, seperti itu. Jangan kita begitu melahirkan meninggal, ya kan begitu. Itu akan mengurangi angka IPM kita, kemudian angka usia kita semakin produktif lah, ya, semakin tua produktif, tidak sakit-sakit, tentu ya, berkaitan juga dengan kesehatan seperti itu, sehingga IPM juga kita akan semakin bagus. Dan yang terakhir, ada kata orang bijak lah, orang Inggris mengatakan bahwa kalau mau memenangkan sebuah peperangan, ya tidak ditentukan oleh senjata, tapi depend on men behind the gun. Ya.
tidak ditentukan oleh canggihnya senjata, tapi ditentukan oleh siapa yang memegang senjata. Ya, oleh sebab itu pengembangan kualitas sumber daya manusia itu harus menjadi perhatian utama. Siapapun menjadi presidennya, ya, Betul. baik yang sekarang maupun yang akan datang, itu lebih-lebih lagi. Begitu Pak Dio. Wah, baik sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Abdi terkait apalagi strategi-strategi yang harusnya memang dijalankan negara untuk mempercepat laju peningkatan DPM. Saya ke Pak Dr. Ridwan lagi, pertanyaan yang sama. Dana non subsidi dari Jokowi itu kecenderungannya lari kemana? Karena tadi Pak Dr. Ridwan kalau tidak salah di periode kedua Jokowi ini agak mengurangi sektor infrastruktur ya. Bukan mengurangi, artinya ya dipaksa mengurangi Gara-gara pandemi. Artinya sebenarnya memang masih fokus ke infrastruktur ya. Masih ada Soalnya ada untuk situ. bisa dijelaskan dana-dana non subsidi ini kan yang jumlahnya cukup besar. Dulu kan di RSBY itu kalau tidak salah 3 sampai 300 triliun ya dana-dana subsidi ke banyak sektor, mulai dari ke BBM kan gitu ya. Dengan banyak sektor-sektor lain yang disubsidi oleh pemerintahan SBY. Nah, di era Pak Jokowi yang paling nyata adalah non subsidi BBM. Nah, yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Difokuskan kemana dalam kacamata Pak Dokter dalam melihat strategi pembangunan dan kebijakan publik Pak Jokowi? Uang, kalau bicara tentang uang lagi, belanja lagi, kan uang ini sudah ada, diambil ya, sudah ditetapkan. Saya mau dibelanja kemana? Ada pilihan, ini subsidi. Maka pengalaman dari JK, masanya SBY pertama itu, JK berani mencabut subsidi minyak tanah, mengganti dengan gas. Awalnya itu memang kacau, tapi kita rasakan sekarang berapa tahun ke depan. Nah, mungkin belajar dari situ apa yang kemudian JK juga lagi wakilnya di Pak Jokowi periode pertama juga. Jadi kenapa harus subsidi? Ya artinya subsidi memang harus tetap ada. Subsidi harus tetap ada. Ya, itu kalau bukan pemerintah namanya kalau subsidi. Subsidi harus tetap ada. Nah, subsidi harus tetap, tapi subsidi ini betul-betul tepat ke orangnya. Misalnya gini, subsidi BBM. Subsidi BBM orang-orang miskin tidak menikmati. Dinikmati oleh orang orang kaya yang punya pemilik mobil, Ya, sama. Jangan trip premium. Yang itu ya kelihatan. Nah, sekarang ini subsidi itu jadi subsidi kurangnya, tapi tingkatkan pendapatan. Ya. Buka lapangan kerja. Iya. Akhirnya banyak kemarin kartu-kartunya, kartu tenaga kerja itu, kartu kerja. Yang kartu pekerja itu yang kartu Indonesia Sehat, yang itu ya KIS juga diberikan untuk sehat, itu kan subsidi, itu bentuk subsidi, tapi betul tepat sasaran, betul-betul orang yang miskin menggunakan. Tidak ada, hampir tidak ada orang yang bermobil punya bawa kartu KIS di rumah sakit, ya. Jadi betul-betul orang yang membutuhkan, tapi digunakan. Nah, kalau subsidi jadi anggaran tadi ini banyak digunakan. Misalnya membangun sekolah. Kelihatan membangun sekolah, kita lihat sekolah-sekolah sudah mulai bagus. Masanya Jokowi ini kelihatan dulu puskesmas adalah puskesmas untuk kesehatan. Ini kan tadi IPM ini kita bahas IPM. Ya, kita bahas IPM ini. Dulu puskesmas itu pilihan kalau mau ke rumah sakit, mau dapat layanan kesehatan, dipandang sebelah mata. Pilihan ke-14. Masih ada 13 di atas. Ya. Termasuk dukun mungkin. 13 dukun. Jadi orang puskesmas, terbayang dulu orang puskesmas itu kotor,
suntiknya kurang bagus. Dan sekarang Obat-obatannya kurang perawatannya itu berkualitas. paling obatnya Perawatnya tidak ramah. obatnya ramah dan lain-lain ya. Nah, sekarang puskesmas gedungnya sudah bagus, bahkan sekarang bisa nginap. Ya, Ada berapa? kalau perawatannya. Sekarang banyak sudah bagus. banyak puskesmas yang bisa Iya, rawat ya. inap. Jadi sudah yang itu yang di pelayanan, tingkat layanan yang ditingkatkan. Dan apalagi membangun sekolah, dia memberikan pelatihan kepada yang menganggur, seperti memberikan misalnya proyek-proyek pada karya, orang-orang yang tidak bekerja, orang-orang yang tidak bekerja semuanya dasarnya gini, sebenarnya saya ambil dasar dulu, dasarnya bahwa orang miskin itu tidak percaya diri. Ya. Dia tidak percaya diri. Percaya diri begini, dia pulang ke rumah, seorang bapak pulang ke rumah menghadapi keluarga anak yang minta gini, minta macam-macam, pusing dia kurang percaya diri. Begitu dia dapat proyek pada karya, macam-macam lah, kerja pinggir jalan, yang kalau kita lihat ini yang selokan itu, angkat itu, akhirnya dia punya pendapatan. Dia bawa pulang ke rumahnya, kalau orang Bugis bilang karopo, ya anaknya senang ketawa, dia merasa bahagia. Ya, harus pertahankan ini. Saya harus selalu mendapatkan uang. Maka dia bukanlah carilah luang tempat-tempat, kan tadi tidak percaya diri, untuk pelatihan, cari tempat untuk jual-jualan. Dulu dia merasa gengsi kalau dia jualan misalnya, tidak betah menjual di pinggir jalan dengan membuat channel saja. Ya, sekarang aneh gitu, apalagi sekarang masa-masanya ini ojol ya, yang antar makanan kemana-mana, misalnya bisnis digital berkembang pesat. Hanya mereka semua punya percaya diri untuk menjual, bekerja untuk menjual. Jadi memang itulah dasarnya cara berpikir. Tapi memang kalau kita bilang cara berpikir yang membangun manusia, membuat mereka mandiri. Ya. Membuat mereka cara berpikir bukan cuma sekedar mengkonsumsi. Ya. Mereka harus memproduksi, mandiri. Malu kalau meminta. Dia harus percaya diri untuk memberi. Ya. Itu harus, tangan di atas liwat, Ya, liwat tangan di bawah. bawah. Itu harus kita lihatkan. Ya, bahwa jangan selalu minta. Sampai ada salah tokoh nasional bilang, jangan malu ditraktir. Sekali malu menatrak. Ya, jangan selalu mentraktir, ditraktir. Sekali-kali mentraktir. Sama duluan. Jadi itu yang harus kita bangun di negeri ini. Jangan mental meminta. Nah, itu yang sepertinya ingin dibangun oleh Jokowi. Tapi nampaknya juga masih banyak masyarakat yang senang dengan gaya beberapa pemerintah sebelumnya, yang senang bagi-bagi uang. Iya. Ya, yang senang bagi-bagi uang. Ya, itu artinya tanpa harus bekerja keras, dia harus tiap 4 bulan dapat. Iya. Betul, langsung built-in. Tiap 4 bulan BLT, tiap ini. Jadi sebenarnya BLT itu hanya tujuannya sekedar mempertahankan dia hidup. Iya. Tidak bisa mengangkat. Tapi ada yang mau memanfaatkan untuk mata pencarian. Iya. Nah, itu soalnya tadi. Ini penyakit karakter ya. Ya, jadinya merubah mindset kita. Memang kalau manusia kita ya, terkadang keluar dari zona, merasa tidak enak keluar dari zona yang nyaman itu. Ya. Dia merasa nyaman di lingkungannya, dipaksa keluar. Ya. Nah, itu pasti keras dia punya tanggapan. Nah, itu yang ingin dibangun. Sepertinya itu yang saya tangkap yang ingin dibangun Jokowi. Baik. Ya. Baik sahabat dan sobat IPISO, pendalaman dari Pak Dr. Dinul dalam membedah arah penggunaan anggaran non subsidi dan tadi kalau tidak salah sektor kesehatan cukup terlihat ya, pembangunan rumah sakit, puskesmas dan pelayanan makin terlihat di era Pak Jokowi.
Namun sayangnya mental masyarakat yang masih menunggu kebiasaan-kebiasaan lama, yaitu menunggu bantuan-bantuan tunai yang sebenarnya tidak produktif untuk pendapatannya secara jangka panjang, karena dia terbiasa berharap pada bantuan-bantuan yang seharusnya dia memiliki potensi untuk bisa membantu negara. Karena kan sebenarnya ini bernegara orang itu ya Pak Dokter ya. Bukan hanya kita yang berharap dihidupi negara, tapi kita juga harus berpikir apa yang harus kita berikan untuk negara. Ini memang mental persoalan. Makanya cocok lagi ketika Jokowi di periode pertamanya itu mengkampanyekan namanya revolusi mental. Baik, pertanyaan terakhir untuk Bapak Dokter berdua, pengaruh daerah dalam membantu kementerian-kementerian terkait, khususnya berkaitan dengan kementerian IPM ya, Pak Dokter ya. Gubernur, wali kota, bupati, kan tentu berbicara tentang kebijakan nasional tidak lepas juga dari kebijakan daerah. Seperti apa mereka membantu pemerintah pusat? Karena ya banyak juga kalau kita pantau ada kabupaten yang maju, ada kabupaten malah misalnya jalan di tempat, ada yang malah menurun dari perpindahan ke kepala daerah. Nah, kira-kira seperti apa pantauan Pak Dokter melihat peran-peran kepala daerah, kabupaten dan provinsi dalam membantu agenda-agenda nasional, terutama program-program nasional Presiden dan Wakil Presiden dan jajaran kementeriannya? Silakan Pak Dokter. Ya, kalau saya mungkin begini, tata bernegara kita kan pemerintah provinsi itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kemudian pemerintah kabupaten dan kota memiliki otonomi untuk mengelola pemerintahannya. Walaupun demikian, tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan terhadap tanggung jawabnya sebagai pemerintah secara keseluruhan NKRI di negeri ini. Tetapi kreativitas, inovasi dari pimpinan-pimpinan yang ada di daerah itu sangat ditunggu-tunggu ya. Perlu dicarikan solusi supaya menggeliat semua indikator yang kita sebutkan tadi itu, sektor pendidikan, sektor kesehatan, ekonomi, yang mungkin akan berdampak pada sektor-sektor yang lain. Betul. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini semakin bagus ya. Taruhlah misalnya dari sisi mengatasi pandemi sajalah, sebuah contoh kecil. Masih ada daerah misalnya yang sampai sekarang ini seperti kurang bekerja begitu ya. Bekerja terutama sebenarnya di level kabupaten kota. Ada yang melaju kencang ya, pencapaian misalnya mau vaksin ya, mau vaksinasi, kemudian tingkat pencapaian terhadap penularan ya, menekan penularan COVID-19 misalnya. Ya walaupun sekarang ini alhamdulillah kita sudah berada di dunia, United Nation itu sudah menganggap kita di level 1. Itu artinya kita hijau secara nasional seperti itu. Itu yang perlu kita syukuri. Tetapi PR kita sebagai orang di daerah ya, pemilik otonomi pemerintahan, itu tidak boleh berhenti sampai di situ, karena sektor-sektor lain juga membutuhkan sentuhan-sentuhan. Sektor kesehatan salah satu, katakan seperti itu, fokus kita mungkin setelah ini ya kita persiapkan lagi sektor-sektor yang lain supaya saling bersinergi untuk ya bahu-membahu supaya kita bisa terutama untuk kita hari ini supaya kita bisa keluar menjadi IPM kita semakin bagus seperti itu. Mungkin itu baik penutup dari saya. Pertanyaan terakhir itu Pak Dr. Dinul, untuk menggenjot laju indeks pembangunan manusia bangsa ini, kira-kira sektor-sektor apa saja yang harus digenjot oleh pemerintah dan harusnya ditopang oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, berarti harus bersinergi ya. Kira-kira sektor-sektor apa kalau dikaitkan dengan pendapatan, Pak Dokter? Karena kan tadi kita sudah membedah kesehatan sih sebenarnya dengan pendidikan baik-baik saja sampai hari ini. Memang problem hari ini adalah pendapatan atau problem ekonomi, Pak Dokter. Kira-kira apa strategi-strategi apa yang harus pemerintah pusat lakukan untuk mempercepat laju IPM? Berkaitan dengan pemerintah daerah, bahwa pemerintah daerah itu dalam otonomi konsep otonomi daerah, bahwa
mereka lah ini yang paling tahu apa kebutuhan masyarakatnya. Makanya ada muncul konsep ekonomi daerah, otonomi daerah. Karena pusat tidak mungkin memberikan kebijakan itu sama semua. Yang membaca ini adalah pemerintah daerah masing-masing. Jadi tergantung tadi inovasi, kreativitas pemerintah daerah ini bagaimana membaca kebutuhan masyarakatnya, apa-apa yang dibutuh. Nah, untuk meningkatkan tadi ini IPM-nya, sebenarnya pemerintah pusat telah memberikan anggaran yang cukup besar. Kalau kita cek itu di pemerintah daerah rata-rata di atas 80% APBD-nya itu adalah dana perimbangan. Itu adalah dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Nah, ini perhatian pemerintah pusat ke daerah ini. Tergantung pemerintah daerah lagi gini, menggunakan dana perimbangan, bagaimana menggunakan dana perimbangan ini untuk ke masyarakat, untuk tadi dibutuhkan kebutuhan masyarakatnya. Nah, jadi untuk mendorong tadi ini, kalau kita untuk pertanyaannya, kenapa mendorong, bagaimana mendorong? Jadi pemerintah daerah harus tahu dulu fokus pada apa sektor ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, negara kita kan negara agraris, maka pertanian, sektor pertanian harus dorong. Dan kita harus meningkatkan mutu pertanian kita ini lebih tinggi. Sudah harus selevel dengan Jepang. Jangan ambil target selevel dengan Vietnam, Thailand. Terlalu rendah ya? Kita bukan terendah. Memang mereka tetap di atas. Itu juga masalah. Itu pertanyaan kita yang perlu berubah. Jadinya harus kita target tinggi, jangan target yang di atas kepala, yang di atas tinggi. Jepang sebuah negara pertanian yang kecil, tapi dia mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, ya, mampu meningkatkan variasi makanan yang macam-macam masyarakatnya. Ya itu tadi. Jadi sektor pertanian pertama, sebagai negara kita negara agraris, ya. Kedua, ada tadi konsep yang sudah lama sekali, penting mulai jual apa itu ya. Ya. Produk-produk pertanian kita harus terutama sektor-sektor kan pertanian termasuk dalamnya ada kehutanan apa semua dan lain-lain, itu juga jangan lagi dijual secara gelondongan, ya. Artinya jangan lagi menjual jagung bentuk biji jagung. Harus jagung ini sudah diolah. Ya itu kenapa? Karena itu untuk itu industri itu berakibat pada penyerapan tenaga kerja, membuat pabrik-pabrik industri yang industri olahan produk pertanian itu meningkatkan mengurangi penyerapan angkatan tenaga kerja. Itu dia punya tenaga kerja. Apa akibatnya? Masyarakat dia tidak menganggap punya pendapatan. Lihat saja sini sekarang kita lihat banyak masyarakat kita sudah kreatif. Tinggal pemerintah daerah kan ini. Mau ngambil pisang dibakar, dikasih macam-macam, ada rasa keju, coklat dan lain-lain. Itu kan kreatif mereka. Akhirnya mereka membuat itu mereka maju. Mereka punya pendapatan lebih. Padahal kalau pisang saya dijual lebih murah harganya. Pisang satu sisir kan harganya 10.000. Kalau di pisang epe 2 biji 10.000. Sentuhannya sedikit Cuma dibakar tambah dengan coklat. Kelihatan bahwa ini pemerintah daerah harus tahu. Untuk daerah-daerah yang memang di pertanian, ya, untuk tambang salah satu sektor, tapi salah satu sekarang kita lagi terutama di kawasan timur Indonesia ini tambang lagi giat-giatnya, tambang giatnya. Itu memang memberikan devisa yang sangat besar pada negara kita, pendapatan yang sangat besar pada negara kita. Harusnya kita pikir lagi tadi, membangun lagi produk, jangan membangun lagi seperti menjual tanah air, ya, menjual tanah langsung dibawa ke negara tertentu yang tapi ini kan tidak ada, kita harus membuat. Tidak sudah harus ada pabrik mobil. Iya, harus ada.
Kalau pabrik mobil sih ada, Indonesia ada. Bukan pabrik mobil yang berkaitan dengan Ya, hasil pertambangan. pengembangan. Ya, pabrik mobil ada Indonesia. Tapi punya. Maksud, bukan merek Arjuna. kalau merek Indonesia pasti kan mereknya Arjuna atau siapakah. Tapi kalau mereknya orang luar kan, nah, jadi sebenarnya tadi harus tambang juga harus begitu. Semua sektor juga kita harus sudah mulai membuat, dan setiap pemerintah daerah paham ini, paham dengan apa ini. Hanya tinggal action saja sebenarnya. Ya, tinggal berbicara dengan pemerintah pusat, berunding dengan pemerintah pusat, berunding dengan beberapa usaha, apa yang harus dibuat supaya masyarakat sekitar ya di daerah sektor ini, industri ini bisa terserap bekerja. Kalau bekerja punya pendapatan. Nah, sebenarnya kunci dari PM adalah pendapatan. Kalau pendapatan tinggi, pendidikan bisa tercapai, bermutu, iya. kesehatan bisa terawat. Kalau saya sepakat, berarti pemimpin memang ini pendapatan. Kunci utama. menjadi sehat, menjadi cerdas. Kunci utama pendapatan, kunci utama sebenarnya adalah pendapatan. Baik. Jadinya kalau pendapatan ambruk, kayak ini kemarin kita ambruk, kita punya pendapatan down juga. Cukup? Ya cukup. Baik sahabat dan sobat Ipiso, kedua Pak Dokter kita telah membedah persoalan IPM bangsa ini dalam kurun 15 tahun sampai 20 tahun terakhir ini, tentunya di dua era kepemimpinan. Dan tadi Pak Dr. Dinul telah menjelaskan bahwa seperti apa IPM di era Pak SBY, seperti apa IPM di era Pak Jokowi. Pak Dr. Abdi juga telah menjelaskan dinamika pembangunan manusia dari dua era ini, sehingga pada kondisi saat ini yang negara kita masih harus berjuang memulihkan negara ini dari efek pandemi. Tapi alhamdulillah Presiden kita saat ini Pak Jokowi dengan segala keterbatasannya, dengan segala apalagi kinerjanya, ya dia dianggap cukup mampu mengatasi persoalan pandemi ini, sehingga negara kita ini tidak terjun bebas. Walaupun memang ya ada efek menurunnya, karena ya kita harus akui seperti Pak Dr. Abdi tadi bilang, negara kita tidak siap untuk menampung sebuah bencana sekelas pandemi yang seluruh sendi-sendi kehidupan. Kalau bencana alam itu kan terbatas saja, sektoral. Tapi kalau ini kan seluruh Indonesia, seluruh pelosok. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dr. Abdi, pakar kebijakan publik kita, dan Pak Dr. Maharaja Dinul, pakar ekonomi kita yang telah mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama sahabat dan saudara-saudara kita, sobat-sobat kita dari Ipisho yang senantiasa mengikuti perkembangan diskusi di Ipisho. Jangan pernah jenuh Pak Dokter ya untuk mengedukasi publik, terutama sahabat dan sobat kita di Ipisho, sehingga pencerdasan bangsa itu tetap berjalan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.